Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran dan surah Al-Baqarah, surah yang kedua 183. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 3 atau 4 hari lagi dengan sekarang, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin, bulan suci. Ingat, bulan suci. Sebelum masuk ke dalam bulan suci itu, sucikan dulu. Sebelum kita masuk dalam sholat, maka tohara dulu. Tasawufnya seperti itu, tauhidnya. Bersih, tohara, istinja. Sebelum masuk ke dalam tempat yang suci, itu harus suci dulu. Sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, insyaallah, maka kita sucikan dulu. Apa yang kita sucikan? Diri kita. Lahir, batin. Lahiriah, batiniyah. Syariat dan hakikat. Kenapa kita ini manusia dikatakan manusia? Ada 2 unsur. Unsur jasmaniyah, jasad ini yang nampak ini. Yang kedua unsur rohaniyah, ruh. Hakikatul insan. Kalau membersihkan yang syariat, yang layih-layih saja, mungkin tak begitu sulit lah gitu. Banyak alat pencucinya, deterjen, banyak untuk membersihkan. Kullu syai'un, kata Rasul, tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Hadirin kaum muslimin, nah oleh sebab itu kita akan menjalankan ibadah Ramadan. Insyaallah Allah izinkan gak sama dengan Ramadan tahun yang lewat. Maka mari kita bagaimana selalu mempersiapkan ilmu, mempersiapkan diri dalam rangka kita untuk beribadah, ibadah itu yang maksimal agar diijabah dan makbul di sisi Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita menjalankan perintah Allah puasa, berarti kita sudah taat kepada Allah. Yang tidak menjalankan, melaksanakan perintah puasa, berarti dia tidak taat kepada Allah. Itu saja konsepnya. Ati Allah, ati Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Berarti kalau wajib dilaksanakan kita berpahala, insya Allah ditinggalkan dosa. Itu konsepnya. Oleh sebab itu jangan sampai diabaikan. Gara-gara hal yang sepele, ibadah Ramadan ditiadakan, ditinggalkan dengan begitu saja, rugi sana ya Pak. Satu, jadi kalau kita menjalankan perintah puasa Ramadan, berarti kita sudah taat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, yang penting dalam Ramadan itu yang kita jaga satu, hal-hal yang akan membatalkan puasa. Ya, kalau itu rasanya tak begitu sulit lah, insya Allah bisa. Saja tuh minum sengaja siang hari bulan Ramadan batal, minum sengaja siang hari bulan Ramadan batal, muntah sengaja siang hari bulan Ramadan dikarut-karut ranggungan
sengaja batal itu. Termasuk juga murtad, hilang akal atau gila, walaupun sesaat itu batal itu. Batil dalam ilmu fikih batal, tidak boleh dilanjutkan lagi. Termasuk suami istri, laksanakan hubungan suami istri siang hari sengaja batal. Itu yang syariatnya yang layih-layih saja. Mungkin tidak begitu sulit lah, insyaallah bisa, insyaallah. Yang kedua, qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan ada hal-hal yang merusak, membatalkan, menghancurkan pahala puasa. Ini yang penting bagi kita. Jadi di samping Ramadan kita lanjut jalan terus sah, tidak batal, tapi pahala dan nilainya tidak ada. Apa saja itu? Pertama adalah al-kizib, badutu bahasanya, bohong. Tidak boleh. Sebenarnya bukan bulan Ramadan saja, di luar Ramadan juga tidak boleh bohong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sidik itu, benar itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birri yahda ilal jannah. Kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi sadiqan. Seseorang yang selalu berkata benar, berbuat benar, bertindak benar, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Wa innal kaziba, ini hadisnya nih, kebalikan dari sana. Sesungguhnya kizib itu, dusta itu, bohong itu, yahdi ilal fujur, membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa itu membawa kepada neraka. Baginda Rasul yang menyatakan seperti itu. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang yang selalu berbuat dusta, berkata dusta, berbuat tidak benar, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Alhamdulillah. Makanya bahaya kizib itu. Hindarkan, merusak dan meracuni tuhbitus shaum, puasa kita. Satu. Yang kedua yaitunya fitnah. Bahaya fitnah itu. Allah menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau dibunuh orang cik kedua beliang-beliang meninggal atau cik rumah. Kalau kena fitnah, jangankan satu RT, satu negara itu kan hancur itu. Bahaya. Makanya fitnah itu sangat membahayakan. Jadi yang pertama adalah kizib, dusta, itu meracuni, merusak, menghancurkan pahala puasa. Puasa jalan tapi tidak punya nilai di sisi Allah. Yang kedua fitnah. Yang ketiga yaitunya namimah, adu domba. Baik kemarin lailo serito, tibo siko lailo serito. Akhirnya orang bentrok gara-gara hawa. Padahal yang bagusnya adalah bagaimana orang yang bertikai, orang yang berbeda pendapat, orang yang sudah lama tidak bersahabat, bagaimana sampai dia awaknya menyatu. Itu yang hebat itu. Nah, jangan sampai pecah belah. Rumah tangga orang, masyarakat orang, agama orang, kampung orang, gara-gara mulut apa? Hati-hati, karena itu merusak dan meracuni ibadah. Kemudian termasuk yaitunya sumpah palsu. Sumpah palsu. Dia bersumpah tapi tidak benar. Bawa macam-macam. Tidak ada sungguh. Kalau pakai sungguh lo pakai. Kadang-kadang suwer lo pakai. Kita tidak ngerti itu apa suwer juga seperti itu. Kata sumpah itu dalam Islam hanya 3. Wallah, tallah, ballah. Huruf kosong namanya itu. Kalau sudah wallah, demi Allah, nah kalau seperti itu wajib kita percaya. Sumpah pocong itu tidak ada itu, nggak boleh dipercayai. Itu kurafat itu, penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan kurafat.
yang bersarang di kalbu, hasutan daripada iblis dan syaitan. Jadi kalau sudah wallah saya akan menjalankan, wallah saya berjanji, kalau seperti itu wajib kita percaya. Kalau dia melanggar, dia akan dimakan hukum Allah. Jangan main-main dengan hukum Islam. Hadirin kaum muslimin, yang selanjutnya termasuk yang meracuni dan merusak ibadah puasa dan ibadah yang lainnya, wa nazar bi syahawat, melihat memandang dengan hawa nafsu. Hati-hati hadirin kaum muslimin, para remaja yang kita punya handphone, kadang-kadang mencogok sebagai maksiat di situ tanpa undang. Maka itu meracuni dan merusak. Hati-hati itu. Kita tidak bisa memblokir secara keseluruhan, secara pribadi kita saja. Maka seleksilah yang baik-baik, karena semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jari jemari waktu hadirin, jari jemari waktu itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Saja yang diketik, yang dikirim, yang di-share. Jangankan itu, mata hawa, talimu hawa, mata kita, qalbu kita, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Wa di sana maknanya hati. Hatimu, kullu, ada kullu di sana. Tiap-tiap itu kasadolanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agar ibadah kita punya nilai di sisi Allah, mari sama-sama kita jaga. Kalau tidak, inilah yang dimaksud oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Tidak ada yang didapat dari puasa seseorang hambaku itu hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Hawi lapar. Iya, karena kita tidak makan, tidak minum, tapi nilai tidak ada. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, diri kita, keluarga kita, seluruh umat Islam pada umumnya yang akan melaksanakan ibadah. Mari kita jaga ibadah kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang akan menambah nilai ibadah kita, banyak sholat sunnah, laksanakan sholat wajib, banyak amalan sholat sunnah, banyak tilawah Al-Quran. Itu adalah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, termasuk makan sahur, tafas sahur, sahurlah. Fa'innahu, karena sesungguhnya dalam sahur itu barokah, ada barokahnya. Pulang jam 2 malam dari kantor karajo segala macamnya, paringlah pak langsung makan. Pas sahur kanyang nasi yado, maka setidaknya minum atau sapotong roti, barokahnya di situ, berkahnya. Walaupun kita kenyang, termasuk menyegerakan berbuka pas masuk waktu berbuka dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Insya Allah, Allah selalu membimbing kita pada jalan kebenaran. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun.